Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Kalaulah ada suatu kaum, satu umat, bahkan satu negeri dan negara, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan limpahkan rahmat dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayat kami, bahkan mereka menjauhi firman kami, maka kami azab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat 96. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan dan keikhlasan berupa kekuatan lahir batin. Diberi kita kesehatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini sejenak setelah kita melakukan aktivitas dan tugas kita sesuai dengan profesi masing-masing. Semoga hari ini Allah berikan kelimpahan rahmat kepada kita dan insya Allah Allah ridhai semua perbuatan kita. Selawat dan salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan berarwah dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dari firman Allah yang Ustaz bacakan tadi, kita beri judul tausiah pendek kali ini, yakni orang-orang yang termasuk golongan perusak agama. Bicara kita tentang perusak, diawali dengan kata P, kata aslinya adalah rusak. Otomatis barang yang disebut rusak tidak utuh lagi, tidak sempurna lagi. Diawali dengan kata P, berarti ada yang melakukannya, ada sutradaranya, ada aktornya, atau yang melakukannya. Maka siapa-siapa saja yang tergolong kepada kita kelompok-kelompok perusak agama, dalam hadis Rasulullah SAW berapa banyak diungkapkan. Ada berapa hal yang akan kita bicarakan siang hari ini. Yang pertama,
yang tergolong perusak agama adalah orang-orang yang munafik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji ingkar, dan diberi amanah dia khianat. Sifat munafik ini kaum muslimin karena dia menipu Allah, bukan hanya menipu manusia. Lidahnya yang begitu lembut Allah berikan untuk pandai berbicara, tapi dipergunakan untuk menipu orang lain. Dipergunakan untuk hanya sekadar menguntungkan dirinya tanpa memandang benar salahnya kata-katanya. Sehingga banyak hanya dipergunakan untuk berbuat kesalahan, ingkar kepada teman, ingkar kepada sahabat, bahkan dia ingkar kepada Allah. Demi semua kehidupan dunia, dia halalkan berbagai cara untuk keberadaan dirinya, kelompoknya, bahkan golongannya. Maka inilah yang salah satu merusak daripada nilai-nilai agama. Orang-orang yang berbicara, orang-orang yang suka ingkar, tidak pernah benar apa yang dia ucapkan. Berjanji sehidup semati, tapi selingkuh di sini-sini. Sebelum diangkat, maka dia berjanji ini dan itu, tapi setelah duduk di sana tahta kekuasaan, lupa dengan ucapannya, lupa dengan janjinya. Maka munafik orang seperti ini. Yang ketiga, Allah berikan sebuah amanah kepercayaan, tapi kadangkala amanah itu disia-siakan, disalahgunakan. Inilah yang pertama, yang termasuk golongan perusak agama, orang-orang yang munafik. Maka benarlah dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, salah satu yang akan merusaknya itu adalah wa muallimu munafikun, allama yuallimu muallim. Banyak orang-orang yang tinggi ilmunya, banyak orang-orang yang dikatakan tinggi ilmu agamanya, bahkan ilmu yang dia seharusnya tidak langgar, tapi dia munafik. Bahkan di lain-lain ada juga disebutkan Rasulullah Muhammad SAW, yang termasuk perusak agama itu adalah dalam kategori orang munafik, wa ahlihi munafikun. Masyarakat yang munafik, jelas-jelas ini ada tamu di luar jam tamu, tanpa ada orang tua, tanpa ada yang pihak ketiga, hanya 2 orang pasangan berbeda jenis kelamin, tentu yang ketiga adalah setan. Sehingga tidak dibiarkan saja oleh sebagian masyarakat. Bahasa hari ini kaum muslimin yang terjadi adalah itu urusan dia, tidak urusan kita. Itu tidak urusan kita, jangan ikut campur, nanti kena pula kita. Pembiaran orang-orang yang berbuat, yang berujung kepada kemaksiatan, maka kita termasuklah yang seolah-olah membiarkan mereka untuk berbuat kemaksiatan. Inilah yang sering terjadi kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Yang kedua, yang dikategorikan perusak agama adalah orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Orang-orang yang suka mengada-ada, yang tidak ada dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sudah digariskan, dia tetap melakukannya, bahkan bersikeras dialah yang paling benar. Ini juga merusak agama kita. Di lain disebutkan salah satu perusak agama adalah wa mujtahidu jaiz. Orang-orang bodoh berijtihad.
orang-orang bodoh berfatwa sehingga menyesatkan banyak orang lain, menyesatkan banyak orang, dan orang berbuat itu tanpa dasar nilai-nilai Al-Quran dan hadis, hanya menurut nalar pikiran logika seorang yang dianggap seorang yang tinggi ilmu agamanya, tapi membodohi orang banyak, sehingga apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan nilai agama, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita cermati kaum muslimin, karena banyak ada hari ini aliran-aliran sesat yang mengarah kepada bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Tidak usah kita jauh, di Padang juga masih banyak. Apalagi dengan lewat media sosial, mencoba untuk merayu warga, mencoba untuk mengajak netizennya agar percaya dengan apa yang diucapkannya. Bahkan sebagian dari pengajian-pengajian itu mengarah kepada perbuatan asusila, mengarah kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Apalagi kita di ranah Minang, kita punya falsafah adat basani syarak basani kitabullah. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW diungkapkan perusak agama itu adalah orang yang suka berbuat hasad alias dengki, suka bermusuhan. Iyyakum wazanna fa izana agdzabul hadis, kata Rasulullah. Takutlah kamu terhadap prasangka, karena prasangka buruk itulah induk daripada ucapan yang paling dusta. Salah satu merusaknya nilai-nilai dari persamaan persatuan dan unsur-unsur kebersamaan silaturahmi karena banyaknya suka berburuk sangka. Diawali dengan sifat iri dan dengki. Masyarakat Kota Padang, sebagus apapun program yang akan dibikin oleh wali kota, tanpa ada kita mendukung bersama untuk nilai-nilai jalan yang benar. Contoh, hari ini Semar Surau diluncurkan oleh wali kota Padang. Salat subuh berjamaah, maghrib isya berjamaah. Apa makna? Salah satunya membiasakan anak kita untuk cepat bangun pagi, pergi salat berjamaah, memberbuikan masjid dan musala di tempat kita tinggal. Yakinlah kaum muslimin, setelah mereka salat berjamaah di masjid, mereka kembali ke rumah dengan berjalan kaki, badannya sehat, lalu sejenak mereka langsung mandi, mereka langsung ke sekolah atau madrasah. Alangkah sehatnya otaknya untuk cerdas. Bukankah anak sehat dan cerdas salah satunya di delapan itulah orang anak-anak yang suka bangun pagi dan juga orang-orang yang taat beribadah. Maka dari itu, mari hari ini kita tegakkan kembali syariat-syariat agama agar kita jauh dari sifat iri dan dengki dan dekati Al-Qur'ani, dan insya Allah hidup kita diberkahi oleh Sang Ilahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.